Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, saya Sinta Amelia Sandi, nomor absen 32. Saya Lovely Pubinur Maulia, nomor absen 20. Saya Nadia Fania Rahma, nomor absen 23. Saya Putri Dian Fitriani, nomor absen 25. Saya Nadia Amalia Putri Norika, absen 22. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu Guru dan kawan-kawanku semua. Di sini kami akan memaparkan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kalau kalian dengar Kerajaan Mataram Islam, pasti ada pertanyaan terbesit di kepala kalian seperti, apa sih Kerajaan Mataram Islam itu? Sejak kapan berdirinya? Dan siapa pendirinya? Masa kejayaannya? Masa keruntuhannya? Yuk, simak penjelasan kami. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1586. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau yang bergelar Panembahan Senopati. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam ini terletak di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Karena banyaknya situs peninggalan yang ditemukan di daerah tersebut, antara lain seperti makam Panembahan Senopati di Kota Gede, situs Kerto, dan Museum Pleret, serta adanya Masjid Agung Gede Kauman yang ada di sebelah barat, alun-alun utara Kota Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Berdirinya kerajaan Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu Demak dan Pajang. Kemunduran Demak dan terlibatnya konflik Pajang dengan Arya Panangsang, sehingga Raja Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, pemimpin Pajang, memberikan hadiah kepada siapa saja yang berhasil membunuh Arya Panangsang. Hingga akhirnya Arya Panangsang berhasil dikalahkan oleh Ki Ageng Pemanahan, sehingga Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah berupa tanah Mataram. Pada tahun 1582, perang antara Mataram dan Pajang pecah setelah terjadi konflik antara Sutawijaya dan pemimpin Pajang. Mataram berhasil mengalahkan Pajang meski pasukan kerajaan Pajang lebih banyak. Kemenangan Mataram ini berhasil menggoyahkan Pajang dan menjadi cikal bakal kekuasaan Mataram yang semakin kuat. Kerajaan Mataram mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah Panembahan Sedokrapiak. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Kehidupan sosial masyarakat pun berkembang dengan sangat baik. Bahkan pada masa kebesarannya, Mataram berhasil mengembangkan budaya kejawen. Budaya ini merupakan bentuk akulturasi dari kebudayaan Hindu-Buddha dan ajaran agama Islam. Meninggalnya Sang Sultan Agung Hanyokrokusumo, kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Sunan Amangkurat I yang menggantikan Sang Sultan ternyata memimpin kerajaan dengan zalim. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat I banyak melakukan pembunuhan. Kezaliman Sang Sunan memicu permusuhan putra mahkota Amangkurat II dengan ayahnya sendiri. Puncak dari konflik dalam internal kerajaan ini menyebabkan pecahnya Perang Trunajaya pada tahun 1677. Sayangnya Mangkurat II juga memiliki watak yang sama, sehingga Mangkurat II meminta bantuan pada VOC yang saat itu mulai menjajah Indonesia. Dengan pertolongan yang diperolehnya dari VOC, Mangkurat II berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun VOC ternyata menuntut ganti rugi dan imbalan atas pertolongan tersebut. Karena tuntutan ganti rugi tersebut, kerajaan Mataram mengalami kemunduran ekonomi. Hubungan Amangkurat II dan Fort yang tidak baik membuat pihak Belanda menentang penobatan Amangkurat III dan mulai menunjuk Pangeran Buker untuk menggantikan Amangkurat II untuk memimpin kerajaan Mataram. Perebutan tahta antara Amangkurat III dengan Pangeran Buker menimbulkan perang saudara pada tahun 1704 sampai 1708. Perang ini dimenangkan oleh Pangeran Buker yang kemudian mendapatkan tahta dengan gelar Pakubuwono. Setelah meninggalnya Pakubuwono, kerajaan Mataram semakin terguncang karena berbagai aksi pemberontakan, Yaitu perebutan kekuasaan antara Pakubuwono II dan Raden Mas Said, disebut Geger Padzina, yang akhirnya memunculkan perjanjian Giyanti 1755.
Perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan timur. Terima kasih.